Assalamualaikum. Welcome back to Matthew Channel. Belajar bahasa Inggris bersama Matthew. Well, in this video, I'm going to talk about adjective. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai adjective atau kata sifat, khususnya pada penempatannya. Jadi adjective itu ditempatkan di mana sih kalau di dalam bahasa Inggris? Nah, before we start, don't forget to like and subscribe this video to support this channel. Well, adjective. Saya kira kalian mungkin sudah pernah mendengar kata ini. Ya, adjektif adalah kata sifat dan adjektif ini bagian dari parts of speech. Untuk bagian-bagian dari parts of speech, kalian bisa lihat di video saya sebelumnya ya. Adjektif ini, saya ulangi ya, adjektif ini is the word that used to describe nouns or pronouns. Jadi, adjektif ini adalah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan kata benda ataupun kata ganti. It gives you more information about place, people, and things. Jadi memberikan informasi yang lebih mengenai orang ataupun benda ataupun tempat. Contohnya good, small, red, what else? Old, young, and clean, dirty, dan lain sebagainya. Jadi itu tadi contoh adjective. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penempatan dari adjektif. Apakah penempatan dari adjektif sama dengan bahasa Indonesia? Misalnya kalau kita mau bilang buku baru, apakah bendanya dulu yang disebut kemudian adjektifnya atau sebaliknya? Nah, kita lihat ya. Untuk penempatan yang pertama, adjektif bisa ditempatkan setelah noun. Jadi adjektif kemudian noun. It is placed before noun. Jadi ditempatkan sebelum kata benda ya. Noun adalah kata benda. Jadi contohnya seperti ini. It's a whiteboard. Jadi ini adalah papan tulis berwarna putih. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa adjektif itu memberikan informasi yang lebih mengenai kata benda. Jadi contohnya ini adalah bendanya, board, papan tulis, kemudian adjektifnya adalah white. White itu menjelaskan bahwa si papan ini berwarna putih. Jadi itu memberikan informasi yang lebih, bukan hanya papan, tetapi ada informasi yang menjelaskan atau mendeskripsikan tentang papan tersebut, yaitu berwarna putih. Oke? Next, I have a blue car. I have a blue car. Saya punya mobil yang berwarna biru. Nah, kalau di bahasa Indonesia, penempatan untuk adjektifnya adalah berwarna biru. Mobil biru ya. Mobil biru. Nah, kalau di bahasa Indonesia, kita menyebutkan kata bendanya dulu, kemudian adjektifnya, kata sifatnya ya, biru. Nah, sedangkan di bahasa Inggris itu tadi adjektif diletakkan duluan, kemudian diikuti oleh noun. Jadi kalian tidak bisa mengatakan I have a car blue, no. Jadi dalam bahasa Inggris itu we say I have a blue car. Next, do you like Italian food? Apakah kamu suka makanan Itali? Jadi adjektifnya adalah Itali, kemudian food adalah kata bendanya. Next, she lives in an old house. Jadi dia tinggal di rumah yang tua. Jadi bukan dibilang she lives in an old. Oh, this is an old house ya. Oke, she lives in an old house. Jadi kalian tidak mengatakan bahwa she lives in house old. No, itu salah ya penempatannya. The last, I don't like the red veil. Saya tidak suka jilbab yang berwarna merah. Nah, untuk penempatan yang kedua, adjektif itu diletakkan setelah to be. To be ya, am, is, are, atau was, atau were. Jadi disesuaikan aja. Jadi setelah to be kemudian diikuti oleh adjektifnya, yaitu kata sifatnya. Contohnya, I'm hungry. Nah, di sini kita lihat
To-be-nya adalah am, kemudian diikuti oleh adjective yaitu hungry. Hungry, lapar ya. So, I'm hungry, can I have something to eat? Ya, yang kedua, Rahma is a kind woman. Jadi Rahma adalah seorang perempuan yang baik hati. Contohnya ini kita lihat to be-nya is, kemudian diikuti oleh adjektifnya adalah kind. Number 3, are you cold? Apakah kamu merasa dingin? Nah, di sini to be-nya are, kemudian diikuti oleh adjektif. Ini dalam kalimat interrogatif ya. Kemudian yang keempat, these cats are very cute. Jadi kucing-kucing ini sangat lucu. Jadi to be-nya adalah are karena subjeknya lebih dari satu, terdiri dari beberapa kucing. Kemudian cute adalah adjective. The last, COVID-19 is dangerous disease. Jadi COVID-19 adalah penyakit yang berbahaya. Kita bisa lihat di sini to be-nya adalah is, kemudian diikuti oleh adjective dangerous. Untuk penempatan yang ketiga, adjektif itu bisa diletakkan setelah kata-kata kerja berikut ini. Yang pertama adalah look, melihat atau terlihat, kemudian feel itu terasa atau merasa, kemudian smell, baunya seperti apa begitu. Kemudian taste, rasanya, dan sound, kedengarannya. Jadi saya ulangi sekali lagi, adjektif bisa diletakkan setelah kata-kata berikut ini, yang ini tadi. Contohnya, you look tired. Kamu terlihat lelah. Yes, I feel tired. Jadi ya, saya merasa lelah. Jadi di sini ada kata look, kemudian di sini ada feel. Jadi kata look kemudian diikuti oleh adjective. Tired, lelah, itu merupakan adjective. Sama dengan ini, feel, merasa tadi, kemudian diikuti oleh adjective. Yang kedua, you sound happy. Kamu terlihat, kamu terdengar seperti berbahagia sekali atau senang sekali. Ya. Yang nomor 3, don't cook that meat. It doesn't smell good. Ya, it doesn't smell good. Jadi jangan dimasak daging itu, soalnya baunya udah nggak bagus. Ya, jadi contohnya seperti itu. Nah, kita bisa bandingkan di sini. Ini adalah subjeknya. Kemudian untuk penempatan adjektif bisa setelah to be, kemudian setelah kata-kata berikut ini ya. Tadi feels, looks. Jadi he is tired. Jadi dia lelah, atau he feels tired. Dia merasa lelah, atau he looks tired. Dia terlihat lelah. Nah, ini juga ini adalah subjeknya it, kemudian bisa kita mengatakan it is good. Ya, ini bagus. Kemudian it smells good. Baunya terlihat enak atau bagus, atau it tastes good. Jadi rasanya enak atau rasanya baik. Okay, that's the explanation about the placement of adjective. Jadi itu tadi penjelasan mengenai penempatan kata sifat. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian, and you may leave any comment, suggestion, or question about this video. And don't forget to like and subscribe this video, and don't forget to click the notification bell so you can get the notification if I upload new video. The last, thanks for watching. See you in the next video, guys. Bye bye. Assalamualaikum.